kasih. Haleluya, layak Engkau ditinggikan Tuhan, karena firman-Mu sudah dialami, dilakukan oleh kedua kekasih-Mu ini. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Bapa yang memiliki hidup kami. Dan kami tahu persis hidup yang sudah kami serahkan kepadamu ini tidak kami pakai untuk apapun juga kecuali untuk memuliakan Engkau. Maka ketika pagi hari ini baik Kepri maupun Utami datang di hadapan-Mu, tidak lain karena mereka ingin menggenapi rancangan-Mu dalam hidup mereka. Oleh sebab itu Bapa, apa yang Kau ingin kerjakan di antara kami, khususnya mereka berdua, kerjakanlah sebab kerajaan surga telah menyatakannya. Kau memimpin setiap bagian dari acara di pagi hari ini, khususnya firman Tuhan yang akan disampaikan. Demikian juga ketika mereka mengucapkan janji. Kau meneguhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masukkan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan bakal keluar, takkan hilang
Utami, papi tanya, waktu kalian mau berangkat dari Nabire, kepikir nggak kalau akan dapat jodoh di sini? Sama sekali. Mimpi juga tidak. Loh, ditanya aku. Nah, bagi saudara yang ikuti dari rumah, ini unik. Ya, namamu Utami, tapi bukan orang Jawa ya. Oh Jawa, tapi lahir di mana? Oh, lahir di Ambon. Ya. Guru kami, ya. Guru apa kamu lupa ya? Guru sejarah di apa? SMK, ya. Lalu Epri tiba juga di sini. Nah, kira-kira nembak pertama di mana kalian ini? Kita lihat dulu ini di mana. Kan beda. Epri bukan guru, Utami guru, kok bisa? Sudah Pak Ernest, jangan tertawa kenceng-kenceng, oke? Loh ini tanya serius, kalian nembaknya di mana kok bisa langsung yang nggak ditanya nggak usah jawab. Serius ini tanya, kan satu guru, satu apa pengusaha aja kamu ya, wih keren, oke hebat. Di mana nembaknya? Ini tahu ini. Di sini yang jawab. Di mana serius tanya ini? Ya, karena berbahagialah. Saya tahu kok mereka nembaknya di mana. Saya cuma tanya. Berbahagialah setiap saudara kalau saudara menikah karena dipertemukan dalam hadirat Tuhan. Jadi mereka nembak bukan di pasar, tapi di ibadah. Wah, itu luar biasa. Oke? Nah, dua suku yang berbeda, maka itu enggak mudah. Saya tetap kagum kepada Bapa di surga. Ya, kagumnya apa? Saya enggak ngitung sudah berapa ratus kali saya diminta untuk khotbah dan memberkati pernikahan kudus. Saya nggak ngitung berapa kali. Nah, saudara, ini yang saya kagum dan heran. Nah, bahan yang kita pakai, ya, kan sama, cuma Alkitab ini. Tapi sungguh heran, tiap kali merenungkan tentang pernikahan yang tertulis di kitab suci ini sangat mengagumkan. Selalu Tuhan tunjukkan hal-hal yang baru. Nah, Epri dan Utami, tolong dicatat, termasuk yang belum menikah dan yang sudah menikah, ini penting sekali. Di antara semua hal, ya, di antara semua hal dalam hidup ini, dilahirkan, sekolah, lalu kerja, ya, lalu apa saja, termasuk makan dan semuanya, maka satu hal ini saja yang betul-betul luar biasa Tuhan kita, yaitu pernikahan. Ini hal yang luar biasa. Apanya luar biasa? Semua. Maka itu tidak ada hal lain yang Bapa di surga yang sangat penuh perhatian dan serius, yaitu pernikahan. Maka Epri dan Utami, maaf, menikah itu nggak sekedar cuma masalah seks, masalah cinta, masalah yang umum. Enggak, lebih daripada itu. Adik, kamu jangan ribut ya, karena masuk ke rekaman itu nanti. Terima kasih. Saudara, jadi ini lebih daripada sekedar maaf tentang seks. Lebih daripada itu. Nah, sekarang saya mau tunjukkan dua kata yang dipakai oleh Alkitab tentang pernikahan itu. Yang pertama, Amsal pasal 30. Amsal pasal 30. Kalian bisa baca berdua? Ya, oh bisa cari ya. Ayo semuanya buka Alkitab saudara, termasuk yang di rumah. Ya, jangan ribut ya anak. Bisa nggak mereka suruh pindah ke belakang saja? Karena masuk rekamannya itu. Nggak apa-apa, anak kecil kok ya.
Amsal 30. Ya, perhatikan. Kita akan baca ayat yang ke-18 dan 19. Amsal 30 ayat 18 dan 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Nah, 3 hal ini memakai kata mengherankan. Saya nggak baca semuanya, tapi kalimat terakhir ayat 18 sebetulnya terjemahan gini, dan hal yang keempat. Bukan ada 4 hal, salah terjemahan. Dan hal yang keempat itu ngapain? Ayo baca, hal keempat itu apa bunyinya? Yang tidak ku mengerti. Apa hal yang keempat itu? Kalimat terakhir ayat 19. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Nah, kita nggak bahas tentang 3 hal yang mengherankan, yang nanti lain kali. Tapi yang keempat ini, saudara, ini sangat unik. Yang Tuhan katakan, ini yang tidak bisa ku mengerti. Saudara bayangkan, apa itu yang tidak bisa dimengerti? Tentang pernikahan, tentang seorang pria berjalan bersama seorang gadis. Maaf, semua kita tahu bedanya gadis dan perempuan. Ya, saya harap mengerti. Maka itu adik-adik, anak-anak perempuan, gadis-gadis, jaga dirimu supaya engkau tetap gadis sampai masuk hari pernikahanmu. Kepada gadis-gadis yang sedang pacaran dan punya cowok, ya, saya sudah lama menganjurkan ini. Kalau engkau anak gadis dan engkau punya pacar, lalu cowok ngajak kamu macam-macam, langsung putuskan dia saat itu juga. Enggak usah berdoa lagi. Kok nggak ada yang ngamen gadis-gadis ini? Telat aminnya. Lu kenapa? Kalau cowokmu belum sah memiliki kamu, tetapi berani macam-macam, maka nanti kalau kamu sudah menikah, sah jadi istrinya, percayalah dia akan tetap macam-macam. Kalimat ini betul atau salah? Jawab baik-baik. Maka itu cowok-cowok begitu lebih baik mati dalam nama Yesus. Bukan kejam, karena ini akan merusak rumah tangga. Maka itu Alkitab ini jelas. Yang tidak dimengerti ialah jalannya seorang laki-laki dengan seorang gadis. Maka itu orang tua, kalau kita punya anak perempuan cerewet, saya mempunyai 3 jurus untuk anak-anak gadis. Tolong yang punya anak perempuan, ajarkan mereka sejak masih kecil. Kalau cowokmu minta cium saja, harus cium ya, belum yang lain-lain. Langsung lakukan 3 jurus ini, supaya kegadisanmu tidak direnggut oleh bajingan satu ini. Mau tahu nggak 3 jurusnya apa? Oh, saya tanya kok, mau tahu tidak 3 jurusnya apa? Mau ya? Awas kamu nggak ngajarkan ada anak-anak perempuan. 1, hai gadis-gadis dengar, kalau cowokmu minta cium saja, ya, belum yang lain-lain, baru minta cium, masih pacaran, awas. Langsung arahkan seluruh kekuatanmu di tangan kananmu sambil berputar. Oke? Serius ini. Setelah engkau merasa kekuatanmu sudah kumpul semua di tangan kananmu, tonjok bajingan itu sekuat-kuatnya. Kalau perlu keluarkan tenaga dalammu. Serius. Ini baru cium loh. Belum apa.
jurus kedua, pasti dia kelepek-kelepek, bukan karena ketonjok sekuat tenagamu. Cepat jawab ya atau tidak. Nah, setelah dia kelepek-kelepek, tendang dia masukkan ke selokan. Terus ada selokan, kamu jangan macam-macam. Awas kamu. Oke. Nah, jurus ketiga, setelah bajingan ini masuk ke selokan, panggilkan anjing sekampung untuk ngencingi dan berain bajingan itu. Lalu kau pulang. Serius. Saudara, tidak ada buku lain di dunia ini selain kitab suci kita yang berbicara tentang keperawanan atau kegadisan. Enggak ada. Bahkan kitab suci agama apa saja, maafkan saya, tidak begitu jelas seperti Alkitab. Kalau saya nanti pulang cari di kitab Keluaran, ya tentang keperawanan. Apa di surga menulisnya dengan serius, nggak main-main. Berarti satu-satunya Tuhan di seluruh alam semesta ini, karena ada banyak Tuhan di dunia, yang bicara tentang keperawanan cuma Tuhan kita. Nah, setelah itu lebih keren lagi. Bagi yang belum tahu harus tahu hari ini. Alkitab dan Tuhan kita adalah satu-satunya buku dan satu-satunya Tuhan yang berbicara tegas tentang anak sulung. Perhatikan ya, tidak ada buku lain di dunia, tidak ada Tuhan lain di dunia yang berbicara tentang anak sulung kecuali Alkitab dan Tuhan kita. Ini luar biasa. Nah, maaf, aduh jangan lari-lari, please, tolong. Iya, suruh di belakang aja, ganggu sekali rekamannya nanti. Oke? Atau di belakang aja kalian duduk ya. Tolong. Ayo. Nah, saudara, maka tidak ada Tuhan lain, buku lain yang menuliskan tentang anak sulung kecuali Alkitab kita, kecuali Tuhan kita. Ini luar biasa. Nah, tolong dicatat, maka itu kata gadis ini penting kita perhatikan. Ternyata tidak semua anak pertama, oh ini mengagetkan saya waktu Roh Kudus ajarkan ini. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Saya kaget. Loh, kok bisa? Maka itu perhatikan ini. Anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang gadis. Perhatikan ini, gereja Tuhan dan semua kita. Ini penting sekali dalam hidup ini. Nah, Tuhan kita sangat mencari dan menantikan anak-anak sulung dari setiap pernikahan. Maka itu kata pernikahan kudus itu penting sekali. Nah, jadi yang sulit dimengerti adalah jalannya seorang laki-laki dengan seorang gadis, yaitu masuk dalam pernikahan. Oke. Hal kedua, Efesus pasal 5. Ya, nanti kita akan baca lengkap, tapi saya ambil dulu hal ini. Luar biasa. Maka itu tidak ada buku lain yang pernah menulis sehebat ini tentang pernikahan. Ya, jadi kalau tidak bisa dimengerti, berarti itu sulit dimengerti. Hanya Tuhan yang memampukan kita bisa membuat mengerti tentang pernikahan. Efesus 5 ayat 32.
Udah, Efesus 5:32. Rahasia ini besar. Nah, saya stop dulu. Apa yang muncul di benak kita kalau kita mendengar kata rahasia? Ayo cepat, 3 orang jawab. Apa yang muncul di benak kita kalau kita mendengar kata rahasia? Sesuatu yang sangat penting dan berharga. Pak Gembala jawab. Yang lain? Kedua, apa? Ya sudah, memang rahasia apa itu, Pak? Belum diketahui. Yang ketiga, rahasia. Ayo cepat. Sulit di apa tadi, Pak Gembala? Sulit. Sesuatu yang berharga dan penting. Oke, yang kedua, sulit dimengerti. Yang ketiga, rahasia. Ini tentang apa nanti kita lihat? Tidak semua orang tahu. Ada suara sesuatu yang tersembunyi. Pokoknya apa? Misteri. Itu bahasa Inggrisnya. Oke, sama pokoknya begitu ya. Pokoknya bukan cuma itu. Kalau mendengar kata rahasia, berarti sangat berharga, betul tidak? Pasti tak ternilai. Masa ada orang merahasiakan sandal jepit? Loh, saya tanya ini, nggak ada. Kecuali di dalam sandal jepitnya ada emas. Ya, rahasia dan besar. Bayangkan, rahasia ini besar. Epri dan Utami, perhatikan ini. Bagi yang belum menikah, tolong perhatikan. Dan saya minta orang tua, papa mama, cerewetlah kepada anak-anak kita sejak mereka masih kecil. Beritahukan, suatu hari nanti kamu akan menikah. Yakinkan mereka dan sebutkan. Rahasia ini besar. Baca 1, 2, 3. Tetapi, ayo 1, 2, 3. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Oke, yang sudah pernah baca Efesus 5 di perikop ini. Apa itu? Hubungan yang bagaimana antara Tuhan Yesus dengan gerejanya? Hubungan apa itu? Bukan, ayo, hubungan apa? Suami istri. Tuhan Yesus itu mempelai laki-laki dan kita mempelai wanita. Rahasia ini besar. Epri, Utami, ya, di bagian ini Papi akan menekankan secara keras. Setelah tekanan ini kalian dengar, misalnya kalian, berat juga. Ya misalnya, ya pernikahan kita tunda, cuma makan saja, terus udah dikasihin kotak, nggak bawa pulang. Maaf, lo serius? Saudara, sekarang kumpulkan 2 kata ini. Hanya Papa di surga yang memberitahu manusia bahwa jalannya seorang laki-laki dan seorang gadis itu sulit dimengerti. Pria dan wanita yang masuk dalam pernikahan kudus itu rahasia besar. Bayangkan, sudah sulit dimengerti, rahasianya nggak tanggung-tanggung, besar. Nah, maka tolong simpulkan. Setelah kita tahu 2 konsep pernikahan surgawi, sulit dimengerti dan rahasia besar. Kalau begitu, menikah itu gampang atau susah? Sangat susah. Jawab, menikah itu gampang atau susah? Ayo, sudah cepat jawab, lama sekali. Cuma 1 di antara 2 jawab. Menikah itu gampang atau susah? Tergantung. Kalau cuma mau pesta ngutang bisa, itu gampang. Maaf. Tapi membentuk rumah tangga itu yang susah.
Maka itu firman ini hebat sekali. Jadi Hepri dan Utami, dalam pelantikan kalian nanti, Hepri engkau akan disebut wakil Tuhan Yesus. Berpangkat suami itu karena mewakili Tuhan Yesus di dunia. Utami, begitu nanti Tuhan mengesahkan dirimu jadi seorang istri, maka engkau mewakili gereja. Dan cuma ada dua hak bagi seorang suami yang mewakili Yesus: melindungi, menjaga. Nanti kita akan baca. Nah, yang hal kedua, apapun Hepri, nanti setelah kau dilantik dan sah, maka semua yang kamu pikirkan, kamu ucapkan, kamu dengar, kamu lihat, perasaanmu semuanya harus memakai perasaan Tuhan Yesus. Mengambil keputusan sekecil apa, sebesar apa. Ini dua penting buat dirimu dalam pelantikan. Maka itu saya ulangi, hal yang pertama, engkau harus melindungi keluargamu, istrimu. Nanti ayat-ayatnya kita baca. Pokoknya apa yang Tuhan Yesus buat kepada gerejanya, itu yang kau buat untuk istrimu. Lalu yang kedua, dalam semua caramu berpikir, caramu mendengar, caramu berkata, caramu melihat, caramu merasa, apa saja harus seperti Tuhan Yesus. Loh, ini loh beratnya. Maka itu kalau sekarang baru kepikir, mungkin selama konseling pranikah nggak mikir, karena mikirnya hari ini terus. Dan baru hari ini kamu mikir, aduh kok beratnya. Nggak apa-apa, jujur saja. Kita tunda pernikahan ini sampai kamu mantap. Ya kalau nanti ditunda, nggak usah pakai gini ribet, biasa saja sudah. Oke ya. Nah, begitu pula Utami. Setelah kamu dilantik jadi seorang istri, maka dua hal juga yang harus kau lakukan. Nah, begitu pula kita semua yang berstatus suami, baik yang di Nabire maupun mengikuti di rumah dimanapun saudara berada. Kita para suami harus memegang dua hal ini juga. Apapun yang kita pikir, lihat, rasa, dengar, putuskan, harus semua memakai apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Lalu yang kedua, kita harus menjaga, melindungi keluarga kita. Nah, sekarang istri, Utami, dua hal, tapi jangan dianggap enteng. Satu, sebagaimana jemaat tunduk dan taat kepada Kristus, demikianlah setiap istri harus taat dan tunduk kepada kepalanya. Ini penting. Ayo saya tanya jujur semuanya ya, semua kita, karena kita ini mempelai perempuan Kristus. Mana lebih mudah, makan atau tunduk? Saya tanya kok. Ayo cepetan, mana lebih mudah, makan atau tunduk? Nah, itu dia. Jadi tunduk itu sulit. Kalau nanduk itu gampang. Betul? Nah, Utami, siap nggak? Dalam segala hal kamu tunduk. Menikah satu suku saja begitu sulit, apalagi dua suku yang berbeda. Waduh, sulitnya luar biasa. Maka itu saudara, ayo hari ini kita mengizinkan Tuhan untuk melatih kita. Istri-istri harus tunduk. Yang kedua, nah ini dia, hal yang terberat bagi seorang wanita untuk dilantik jadi seorang istri, itu potong kepala. Betul tidak? Nah, maka itu dalam pernikahan ini yang dikatakan tadi sulit dimengerti, dan ini rahasia besar. Nah, di sini letaknya sulit dimengerti. Jadi sebentar lagi Utami, engkau akan potong kepala. Siap nggak? Serius. Saudara, maka itu dalam hukum internasional. Ya, ini hukum internasional.
dan semua orang tahu. Ternyata setelah seorang laki-laki berjalan dengan seorang gadis yang sulit dimengerti, lalu mereka dinikahkan, sah jadi suami istri, maka mereka masuk dalam rahasia yang besar. Salah satu bentuk rahasianya adalah sekian puluh tahun para gadis hidup dengan otaknya sendiri. Tapi begitu menikah, ayo, apa yang terjadi pada satu keluarga kalau ada dua otak? Ngerti nggak pertanyaan ini? Ayo, ribut nggak? Ya, itu namanya keluarga otak-otak. Mana otak itu? Abang untuk mengerti itu. Nah, ini hal kedua bagi seorang istri. Sampai hari ini saya belum menemukan kalimat yang lain yang lebih gampang untuk dimengerti. Nah, kalau ada tolong saya. Berarti, maaf ya jangan tersinggung. Berarti setelah menikah dua orang ini, laki-laki dan perempuan, siapa yang punya otak dan siapa nggak punya otak? Jangan marah. Ayo saya tanya. Nah, istri? Oh Tuhan ampuni. Itu serius. Maka itu ketika dalam pernikahan istri tetap merasa punya otak, maka keluarga itu pasti ribut. Betul atau salah kalimat? Keluarga itu pasti ribut. Saudara, inilah rahasia besar itu. Nah, perhatikan. Jadi semua keributan dalam pernikahan sederhananya karena pasti di rumah itu ada dua otak. Maka kalau ada dua otak, satu mau ke kiri, yang satu sulit untuk mengikuti. Maka itu kacau rumah tangga itu. Maaf ya, inilah firman Tuhan. Nah, saya akan baca lengkap mulai ayat 22 Efesus 5. Coba utami karena kamu bawa Alkitab, judulnya apa? Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, kasih Kristus. Oh, utami dibaca lagi, kamu mau difoto. Saya baca. Efesus 5 ayat yang ke-22 diberi perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Luar biasa. Kasih Kristus adalah fondasi hidup suami istri. Ayo tolong saya. Beri saya 5 hal lain yang seringkali pernikahan menjadikan itu fondasi hidupnya. Selain kasih. 5. 1. Uang. Betul. Ada nggak keluarga fondasinya uang? Ada, itu keluarga mata duitan. 2. Apa? Harga diri. Oke. Ya, gengsi. Bahaya. Apa Pak Gembala? Saling percaya. Fondasi. Betul. Keempat. Ayo. Apa? Fondasi yang lain yang sering terjadi di dalam banyak pernikahan. Oh, nggak boleh 2 kali. Satu yang lain, gantian. Awas. Mentang-mentang kamu orang nias ya, awas. Oke, ayo yang keempat, cepat. Pengampunan. Betul. Yang kelima. Kesetiaan. Hampir sama dengan percaya tadi ya. Jadi gugur. Satu lagi, yang kelima. Ayo. Yang sering dipakai sebagai dasar. Cinta. Kurang kuat. Sebab cinta kasih sudah tadi. Siapa ngomong kasih? Tunggu. Pak Idul nggak boleh 2 kali. Tadi sudah bilang. Oke. Nah ini cinta mau salah. Cinta itu unsurnya seks.
Ketika manusia sampai di usia tertentu, saya pakai kata ini, ya, dengar. Maka itu bahaya kalau cinta jadi dasar pernikahan. Bahaya besar. Suatu titik yang namanya manusia, nah titik ini angka umurnya beda-beda tergantung orangnya. Maaf. Sampai suatu titik yang namanya manusia bisa kering nggak? Ngerti kata keringnya? Loh, saya tanya cepat jawab. Ngerti toh? Awas yang jawab ngerti tapi nggak ngerti. Awas. Oke. Nah, sampai pada satu titik yang namanya manusia itu pasti akan sampai pada status kering. Betul? Kalau dalam bahasa psikologis untuk wanita namanya menopause, kering. Nah, jadi cinta itu seks nggak ada. Maka itu jangan jadi fondasi. Kalau ini jadi fondasi akan berbahaya. Maaf, saya nggak tahu sampai hari ini mengapa. Ayo, antara pria dengan wanita, ini loh yang sulit dimengerti. Ini yang merupakan rahasia besar. Maaf, antara pria dan wanita, faktanya yang cepat kering siapa? Yang istri atau yang suami? Maaf, ini fakta. Istri. Di sini suami harus berjaga-jaga betul. Karena setan bisa mengganggu rumah tangga kita. Maka itu kenapa ayatnya nggak ada, cuma di dalam konsep psikologis. Bisa beda umur. Yang pria lebih muda dari yang istri, nggak apa. Tapi jangan terlalu jauh bedanya. Karena kalau usia perbedaan yang istri jauh lebih tua daripada suaminya, bisa bahaya pernikahan ini. Jadi yang kelima apa? Fondasi yang lain, belum, baru 4 tadi. Ayo. Yang kelima, coba. Komunikasi. Betul. Saudara, inilah fondasi-fondasi dalam pernikahan. Ya, ada uang. Ada saling percaya. Betul. Mengampuni. Betul, fondasi. Apalagi tadi lupa sudah. Cinta, bukan. Apa tadi? Uang sudah tadi itu, ya. Nah, di atas semuanya ini harus kasih yang jadi fondasi pernikahan. Hidup suami istri. Kasih ini pasti akan saling percaya. Kalau fondasi pernikahan kita adalah kasih, maka uang, nggak ada uang, nggak jadi masalah. Amin. Maka itu kalau rumah tangga sering bermasalah dengan uang, berarti bukan kasih dasar. Rumah tangga penuh curiga, berarti bukan kasih dasar. Rumah tangganya sibuk masalah seks, berarti bukan kasih dasar. Rumah tangga suami istri saling tidak percaya, berarti bukan kasih dasar. Ketika suami istri sulit mengampuni, maka bukan kasih dasar. Maka itu ini luar biasa. Jadi mulai hari ini siapapun kita yang mendengar firman ini, kalau di keluarga kita terjadi macam-macam, langsung katakan bahwa bukan kasih dasar pernikahan kita. Hati-hati. Saling tidak percaya itu berbahaya, saudara. Catat ini. Saling nggak percaya ini bukan urusan kecil. Ada nggak istri atau suami nggak bisa percaya yang dikerjakan pasangannya itu pasti baik? Loh, saya tanya, ada nggak? Ada. Sehingga ada yang selalu diikuti. Mengerjakan apa? Dicek dulu. Loh, ada yang tertawa di situ, kenapa? Ngerti? Tolong suami istri jangan suka nguntit. Nguntit itu bahasa Indonesia. Ngintil itu bahasa Jawa. Apa nguntit? Yang ngikuti, mengikuti, ngekor.
ngekor kurang tajam. Maaf ya suami istri, mantau, betul. Nah itu unsur curiga. Kira-kira betul nggak hebatnya? Nah jahatnya suami atau istri yang seperti ini, sudah nggak percaya pasangannya, tapi dia sendiri nggak mampu mengerjakan semua. Ngerti nggak? Jadi apa pernikahan seperti ini? Capek. Utami dan Hebri, kalian pasti belum pernah saling tahu kebiasaan masing-masing. Ya, satu kali saya pernah nginap di satu keluarga yang saya kenal baik sejak mereka belum menikah. Setelah sekian belas tahun mereka menikah, saya kunjungan nginap ke rumahnya karena ada pelayanan. Hari itu malamnya mereka ada pesta sampai larut malam. Nah pagi-pagi saya masih tidur, wah ribut, sampai saya kaget. Nah karena saya kenal, saya keluar kamar, ada apa ini pagi-pagi ribut? Istrinya marah-marah, ini loh kode, masa menikah 12 tahun, saya sudah minta kalau dia ngatur sendok dan garpu di laci ini yang rapi. Itu aja susah sekali. Memang saya lihat istri ini rapi sampai kelewatan. Sehingga kalau nyusun sendok garpu itu ada sentimeternya. Lu serius? Nah istri ini begitu bersihnya. Setiap hari kalau di rumah, di pundaknya pasti ada lap yang disampirin. Nah itu Pak Edo bilang itu pemilik rumah atau pembantu rumah tangga. Nah karena saya sudah kenal mereka, jadi istri ini kemana-mana seret, itu seretnya itu apa? Dia nolak. Saya heran kok ada orang kayak begini. Nah ini sejak corona saya nggak ketemu dia, lebih kayak apa lagi si istri? Nah jadi saya lihat suaminya kasihan, tiap hari tangannya begini di rumah. Kenapa tangannya begini? Ayo, jawab. Apa? Dia takut. Makasih. Saya nggak mau ribut-ribut. Apa sudah capek? Oke ya. Saya langsung ringkas semua sendok dan garpu dari lacinya. Saya buang ke tempat sampah. Paketnya, lu kok dibuang? Kenapa gara-gara ini dibuat terus pakai tangan aja menarik makan, beres. Lu setuju nggak? Iya toh. Nah itu loh, maka itu suami istri awas loh fondasi saling tidak percaya. Saya juga heran loh, menikah sekian tahun kok tetap gak bisa percaya pasangannya, selalu dicurigai. Jangan-jangan salah dia buat, jangan-jangan dia salah. Nah bertobat ya suami istri seperti itu. Belajar saling mempercayai. Betul? Nah Happy dan Utami kalian belum tahu. Tapi mulai hari ini kalian tinggal satu rumah, kalian akan tahu. Nah maka itu fondasi kasih ini penting sekali. Kasih, bukan yang lain. Saya baca, hai istri. Kenapa yang disebut pertama istri? Karena istri itu gereja, kita ini gereja. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hebri, tugasmu menyelamatkan rumah tanggamu. Tugas kita para suami menyelamatkan keluarga kita. Karena itu sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suaminya dalam berapa hal? Utami, baca itu ayat 24. Tunduk pada suami dalam berapa hal? Ayo, ayo istri-istri baca itu loh. Oh nggak ada tulis. Dalam berapa hal istri-istri baca? Dalam segala sesuatu. Untuk istri hanya 3 ayat.
Tapi untuk suami paling banyak. Hebri, coba Utami kasih Alkitabnya ke Hebri, karena ini penting. Suami hukumnya lebih banyak karena lebih berat tanggung jawabnya. Ayat 25. Hai suami, suruh ngapain? Ayo baca. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan diri suami kepada gereja. Untuk apa? Ini ayat kedua. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya. Suami menyucikan istrinya dengan memandikannya dengan air dan firman. Maka itu para suami harus hidup kita dikuasai firman, bukan dikuasai seks, bukan dikuasai uang, bukan dikuasai macam-macam. Kalau kita para suami hidup kita dikuasai firman, maka istri kita akan aman, karena firman itu otoritas tertinggi. Ayat 27 ketiga, supaya dengan demikian suami menempatkan gereja, Yesus menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja itu kudus dan tidak bercela. Wah, ini tugasnya suami. Maaf, di dalam ayat ini saya menemukan, tapi jangan sampai nilai orang yang awas ya, nilai keluarga kita sendiri. Berarti salah satu tugas suami itu membuat istrinya tetap cemerlang. Ada nggak kata cemerlang? Saya jawab. Nah, apa kata lain cemerlang? Jangan bilang kinclong, lain gitu. Awas kamu. Istri kinclong itu bagaimana? Beda. Apa? Ini keren, Pak Gembala pakai bahasa Inggris ini. Iya, jadi istri itu dalam pernikahan ya jangan tersinggung. Saya ngomong, bagaimana keadaan istrinya? Kelihatan lebih seger atau mulai layu? Ngerti kata layu? Nah, ini cemerlang. Itu pasti tugas suami. Suami yang jengkelin istri pasti nampak di wajah istrinya. Umur baru 30 tapi wajah 50. Ngerti gak maksudnya? Nah, itu gak cemerlang istrinya. Jangan tersinggung, saya jangan lihat kiri kanan, awas di sini. Loh, serius. Ya, firman ini luar biasa. Oke, Hebri siap. 2 tahun lagi kita akan bandingkan foto hari ini dengan foto 3 tahun kemudian untuk Utami. Oke. Serius, saudara. Ini firman Tuhan luar biasa. Kalau dalam pernikahan ada kebahagiaan, ada kasih, kelihatan cemerlang nggak istrinya? Oh, ya, walaupun nggak dibedaki. Ngerti? Nah, maka itu saudara, jangan mengandalkan barang-barang make up, itu mahal. Amin. Jadi cemerlangnya seorang istri bukan karena make up-nya. Oke, apalagi zaman sekarang mau di make up kayak apa? Ketutupan masker. Betul tidak? Jadi ini tugas suami, membuat istrinya cemerlang. Wah, luar biasa. Sudah berapa ayat ya? 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang demikian juga suami, masih hukum suami. Untuk suami hukumnya ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, berarti dia mengasihi dirinya sendiri. Suami-suami, ya, ini loh kasih. Ayo kita lakukan. Nah, saya tanya, Hebri, kamu mulai jawab walaupun kamu belum jadi suami karena baru sebentar lagi. Ayo, kira-kira begini. Bagaimana bukti
bahwa suami itu betul-betul mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Salah satu bentuknya seperti apa? Ayo. Salah satu bentuknya. Awas yang sudah menikah nggak bisa jawab, awas kamu. Ayo, apa bentuk? Bobby, kok tertawa sendiri kenapa? Oke, ayo satu aja. Bagaimana salah satu bentuk konkret, bentuk nyata suami itu mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri? Salah satu contoh. Ceria. Oke, sudah jawab. Happy belum jadi suami. Oke, yang lain belum kuat, ya, belum kuat. Bagaimana itu? Membuat istrinya ceria, betul. Ayo, belum terlalu kuat, cepetan. Ya, ayo, apa? Semangat apa? Kamu itu semangat apa? Yang jelas, siapa yang semangat? Istrinya. Oh, jadi kalau istri semangat karena suaminya ngapain? Loh. Kawan ini kawan. Imelda mana Imelda? Bukan begitu. Oke. Yang lain lagi kurang tepat videonya apa? Ayo. Happy jawab ceria. Itu jawab semangat. Ayo yang lain lagi. Apa bentuknya seorang suami itu mengasihi istrinya? Tidak melakukan yang tidak diinginkan istri dan melakukan yang diharapkan istri. Oke, berikut lagi. Memahami istrinya. Oke, satu lagi belum kuat ini. Saling menguatkan. Wih, Vio. Keren, tepuk tangan buat Vio. Oke, Vio. Sekarang luar biasa. Anaknya Pak Ojin dan Bu Dewi ini. Keren, Vio. Enggak apa-apa. Vio, sekarang Opa tanya kamu. Kenapa kamu muncul kata itu? Apa kamu lihat begitu papa mamamu? Betul. Jadi papa mama saling nguatkan. Biasa, kamu kelihatan yang lebih kuat siapa? Oh papa itu. Hebat ini loh. Jujur, anak-anak itu jujurnya di situ. Nah, para orang tua lihat yang di rumah juga. Ini anaknya Pak Ojun, ya. Sobat Jomeka pasti tahu, semua tahu. Nah, kalau dia bisa jawab, saudara, apa bukti suami mengasihi istrinya seperti mengasihi diri sendiri? Vio, terima kasih jawabannya. Itulah gambar, itulah figur dari papa mamamu yang luar biasa. Ayo suami, kita mendukung. Apalagi kita semua tahu awal tahun ini kan Ibu Dewi kena sakit yang sangat parah. Nah, maka itu dalam beberapa wawancara dinyatakan bahwa dokter pribadinya adalah Ojin suaminya. Memang betul. Setiap kali saya menghadapi keluarga yang salah satu sakit, maka yang sehat ini harus dikuatkan juga. Karena kalau yang sehat tidak dikuatkan, dua-dua bisa ambruk nanti. Itu penting sekali. Nah, jadi suami yang mengasihi istrinya seperti mengasihi tubuhnya sendiri adalah sebagaimana Yesus mengasihi kita, berkorban untuk semuanya. Tapi tolong suami istri, biar kita saling mempercayai. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Diulangi lagi ya Pri, sama seperti Kristus terhadap gerejanya. Ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 31, bayangkan dari ayat 26 sampai 31 itulah hukum untuk kita para suami. Istri hanya perlu 3 ayat saja. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Para pria, siapkan diri. Kalau engkau mau menikah, siapkan. Jangan bawa istrimu nanti masuk ke rumah orang tuamu.
Ini pesan Tuhan. Ilustrasinya gampang sekali. Apa yang terjadi di satu dapur kalau ada 2 koki? Nah, ayo jawab, kacau. Apalagi? Ayo, apa yang terjadi pada satu dapur ada 2 koki? Kacau, betul. Apalagi ada yang paling gampang? Nggak jadi masak, betul. Bertengkar, oke. Jawaban yang betul, masakannya nggak ada rasanya. Habis 2 orang ini ribut terus. Betul tidak? Masakannya jadi kacau. Maka itu firman ini penting. Mama papa yang anaknya tunggal, ya, anak laki tunggal, itu pun jangan paksa menantu perempuan saudara masuk ke rumah. Enggak, ini hukum Tuhan. Apalagi anak mama nggak boleh dinikahkan. Setuju? Loh, saya tanya, anak mama nggak boleh dinikahkan. Kenapa? Belum dewasa. Apalagi? Ya, mohon apa itu artinya? Ayo, kenapa anak mama nggak boleh dinikahkan? Cepat. Belum mandiri, belum bisa bertanggung jawab. Salah semua. Keputusannya lebih banyak diintervensi oleh mama. Ya, keputusannya terlalu panjang kamu. Satu lagi yang paling gampang. Apa-apa mama. Papa. Apa-apa mama. Oh, papa atau mama? Apa-apa mama. Oh, apa-apa mama. Hampir betul. Begini loh, susah bener jawab. Anak mama itu nggak mungkin cocok dengan kawin dengan siapa saja kecuali kawin dengan mamanya sendiri. Loh, betul tidak? Itu anak mama. Ya. Berbahagia kamu happy. Happy Utami karena mamanya Happy Jones. Oke ya, ini hukum yang luar biasa. Maka itu belajar dari burung. Ternyata tidak ada burung jantan yang berani kawin sebelum dia buat sarang untuk betina. Ini hukum yang luar biasa. Nah, ayat 32 saya nggak baca tadi sudah, sekarang ayat 33. Nah, ini yang luar biasa. Bagaimanapun juga bagi siapa? Ayo baca, bagi siapa? Kamu masing-masing. Nah, saya tanya, kamunya di sini siapa saja? Itu salah. Ini yang buat saya kaget. Kamu di ayat 33 ternyata bukan hanya suami istri. Lihat, dari sejak ayat 22 ada 3 pribadi yang disebut. Siapa saja 3 pribadi itu? Ayo, dari tadi loh. Tuhan Yesus, jemaat, dan suami. Berarti saya tambah, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, bagi Tuhan Yesus, bagi suami, bagi istri. Saya tambah satu kata, berlaku hukum ini. Tambah kata hukum. Bagi Kristus Yesus, bagi suami, bagi istri, berlaku hukum ini. Ini loh yang luar biasa. Apa hukumnya? Baca. Kasihilah istrimu. Stop dulu. Berarti hanya untuk suami hukum ini? Ayo jawab. Berarti hanya untuk suami hukum ini? Tidak. Untuk Tuhan Yesus juga berlaku. Hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan ayo, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Maka itu istri-istri, cari kalau saudara ingin melepaskan apa yang ingin curhat tentang suamimu, jangan kepada ibu-ibu yang jual di pasar. Awas kamu. Berarti nggak kalimat ini? Kalau para istri ingin curhat tentang suaminya, cari tempat yang tepat. Dan harusnya itu gembala.
Jangan curhat ke orang yang salah, itu berarti istri tidak menghormati suami. Jelas ya untuk ini? Maka itu sekarang saya tanya, Epri dan Utami, mau lanjut pernikahan ini atau mikir lagi? Nah sih, ayo mau lanjut atau mikir lagi? Cepat. Setelah tahu hukum ini begitu beratnya, lanjut ya. Awas begitu yang sudah menikah. Pulang dari acara ini, mari suami istri kita periksa diri kita. Bagi adik-adik yang belum menikah, jaga dirimu untuk itu. Maka kalau pernikahan kita yang begitu sulit dimengerti dan ada rahasia besar di dalamnya karena Yesus hadir, maka bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena masing-masing pernikahan yang benar itu menghadirkan surga di dunia. Bayangkan kalau pernikahan yang benar menghadirkan surga, maka semua rumah tangga di dunia akan menghadirkan surga, dan hasilnya sungguh luar biasa. Epri dan Utami, siap kamu dilantik jadi suami dan istri sebentar lagi? Betul? Yang di rumah, pulihkan pernikahan kita dengan hukum ini. Jangan sibuk dengan masalah seks. Saya akan akhiri dengan satu ayat ini, 1 Korintus 7 ya. 1 Korintus 7, maaf, kalau di keluarga pernikahan ada yang masalah dengan seks, hukum ini harus kita perhatikan. 1 Korintus 7 ayat yang tunggu sebentar, 29. 1 Korintus 7 ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini yang unik. Siapa yang disebut? Ayo, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri. Berarti siapa ini? Suami harus berlaku seolah-olah suami-suami itu tidak beristri. Cukup lama saya mengerti karena susah. Apa maksudnya? Saya baca beberapa tafsiran Alkitab, tidak puas jawabannya. Sampai pada satu titik Tuhan mempertemukan sebuah kasus. Waktu itu saya belum menikah. Ternyata itu tadi. Secara hukum alam, istri itu lebih cepat kering daripada suami. Nah, kalau itu terjadi suami-suami, dalam nama Yesus genapi firman ini. Sudah jangan cari obat, cari ini, cari itu, jangan. Berlakulah seolah-olah tidak beristri. Artinya suami, inilah Kristus. Jangan sibuk dengan masalah seks. Katakan kepada diri masing-masing suami, cukup sudah. Terima keadaan istri apapun juga. Ini penting sekali. Wih, hebat firman ini. Minta Roh Kudus menolong kita supaya saudara dan saya dalam pernikahan ini surga tetap nyata di keluarga kita. Amin. Iblis nggak akan punya kesempatan. Maka hati-hati dengan masalah seks dalam pernikahan supaya setan nggak masuk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Epri, ucapkan janji nikahmu dengan tegas, jelas, karena janji nikah kalian inilah yang akan menentukan Tuhan hadir atau tidak dalam memberkati kalian. Ucapkan janji nikah kalian di hadapan Tuhan, hambanya dan jemaatnya yang kudus. Saya Eprianto Bulele menerima engkau Tri Utami sebagai istri saya satu-satunya dan sah di dalam Tuhan. Saya berjanji saya akan mengasihi engkau dalam keadaan suka maupun duka, kaya maupun miskin, rugi maupun beruntung, sampai maut memisahkan kita.
atau Yesus datang untuk kedua kalinya. Saya berjanji, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apabila saya selingkuh, saya mati. Tuhan, tolong mampukan saya untuk memenuhi semua janjiku ini. Amin. Bapa di surga, Engkau sudah mendengar janji anak-Mu yang luar biasa. Roh Kudus, tolonglah kami para suami untuk kami berani mengucapkan janji yang sama yang kami dengar dari anak kami, dari saudara kami. Hari ini janji yang luar biasa. Sebagai gereja dan hamba Tuhan ini, kami menyatakan janji nikahmu ini berkenan di hadapan Tuhan. Surga kagum akan janji nikahmu. Setan, kau dengar, janji nikah Eprianto Gulo ini sudah tercatat kekal di kerajaan surga. Sejak hari ini engkau tidak punya hak lagi untuk menyentuh dan mengganggu Hepri. Maka dengan demikian surga berkenan untuk melantik Hepri menjadi seorang suami yang akan mewakili Tuhan Yesus Kristus di dunia. Maka sejak hari ini Hepri, tanggal 11 Oktober 2020, di hadapan jemaat yang kudus, di hadapan para malaikat, di hadapan keluargamu, dan di hadapan Yesus Kristus Tuhanmu, janji nikahmu ini sah dan berkenan. Maka setan tidak punya hak seumur hidupmu untuk mengganggu kamu, karena janji nikahmu ini menggetarkan neraka dan membuat surga berkeputusan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hepri, sejak hari ini 11 Oktober 2020, maka Eprianto Gulo sah menjadi seorang suami yang diberkati dan dikuduskan. Maka dengan pertolongan Roh Kudus, seperti doamu tadi, seumur hidupmu kamu akan jadi suami yang dibanggakan istrimu, dan banyak pria akan belajar dari hidupmu. Terimalah peneguhan ini, maka berkat surgawi yang melimpah akan nyata di sepanjang umur hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini, engkau jadi seorang suami. Haleluya. Di hadapan Tuhan, hambanya dan jemaat yang kudus, saya Triutami menerima engkau Eprianto Gulo sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya di dalam Tuhan. Saya berjanji akan terus setia dan mengasihimu. Saya akan selalu tunduk kepadamu sama seperti kepada Kristus. Saya akan memelihara dan menjadi penolongmu dalam segala keadaan, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, untung maupun rugi, sampai maut memisahkan kita. Dan apabila saya selingkuh, saya mati. Haleluya, layak engkau ditinggikan Tuhan, karena firman-Mu sudah dilakukan oleh kedua kekasih-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Apa di surga dalam nama Tuhan Yesus, betapa senang hatimu Tuhan mendengar janji nikah kekasih-Mu ini. Tri Utami, Utami hari ini sungguh
janji nikahmu ini berkenan di hati Tuhan. Maka dengan tidak ragu-ragu kami sebagai gereja setuju dengan apa yang surga nyatakan setelah surga mendengar janji nikahmu ini sebagai janji nikah yang luar biasa. Maka Roh Kudus hari ini memampukan dirimu Utami untuk menjadi istri seperti Sarah menghormati tunduk pada suaminya, seperti Ruth yang luar biasa setia, seperti Abigail yang tetap takut kepada Tuhan, dan seperti Maria yang luar biasa ketaatannya. Maka di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, bahkan neraka pun mendengar janji nikahmu ini. Surga berkenan Utami untuk mengesahkan dirimu menjadi seorang istri. Hari ini tanggal 11 Oktober 2020, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima Utami, surga melantik engkau menjadi seorang istri. Maka dengan jabatan istri ini dunia akan melihat Kristus lewat keluarga suamimu. Maka suamimu akan jadi suami paling berbahagia karena dia punya istri sehebat dirimu. Terimalah pelantikan ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus Tuhan memampukan dirimu untuk engkau menjadi istri yang berkenan. Maka rumah tangga kalian akan menjadi rumah tangga yang sangat luar biasa. Terima peneguhan ini. Maka sejak hari ini, setelah surga mendengar janji nikah kalian, terimalah peneguhan ini. Maka sejak hari ini 11 Oktober 2020, Heprianto dan Utami, kalian diteguhkan jadi suami istri yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada kuasa lain yang bisa memisahkan kalian, sebab Tuhan Yesus jadi kepala rumah tangga kalian. Maka sejak hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kalian sah jadi suami istri dan kalian berhak disebut keluarga Tuan dan Nyonya Heprianto Gule di dalam nama Tuhan Yesus. Dan peneguhan ini berlaku sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Hari ini terjadi hal yang luar biasa di tempat ini. Surga turun di tempat ini. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu ya Tuhan dalam pernikahan kudus di hari ini. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu yang Kau nyatakan, sehingga Engkau rela dan berkenan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Hari ini kami menyaksikan Tuhan Engkau ajaib dan besar mempersatukan kedua saudara kami, yaitu Hepri dan juga Utami, yang pada saat ini telah Engkau teguhkan ya Tuhan dalam pernikahan kudus ini. Engkau telah satukan mereka ya Tuhan menjadi satu daging. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mintakan anugerah dan berkat turun atas mereka. Segala hal yang baik dalam hidup mereka Tuhan nyatakan. Tuhan berikan keturunan-keturunan yang ilahi mengalir dalam hidup mereka, nyata dalam hidup mereka. Diberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Diberkati mereka dengan harta juga dan kekayaan yang juga akan membuat mereka hidup sejahtera dan bahkan bisa menjadi berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan selama mereka ada hidup menjadi keluarga yang indah di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa buat mereka, biarlah kesetiaan sebagaimana yang mereka telah ungkapkan dalam janji nikah mereka itu menjadi nyata dalam hidup mereka. Dan kami semua hamba-hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat yang hadir menyaksikannya, maka kami menjadi saksi-saksi dalam pernikahan ini juga. Maka biarlah ya Tuhan, Engkau nyatakan berkat-Mu atas kedua anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Happy dan Utami, keinginanmu untuk bersatu itu pada dasarnya bukan keinginan kalian berdua, karena pernikahan itu rencana Tuhan. Dalam setiap pernikahan Tuhan punya rencana yang jauh dari apa yang pernah kamu impikan. Oleh sebab itu mulai hari ini hati dan pikiranmu dibuka oleh Tuhan, sehingga kamu bisa melihat dengan jelas maksud dari tujuan pernikahan. Semuanya adalah untuk kemuliaan kerajaan surga. Karena pernikahan ini milik juga miliknya Tuhan, maka Dia titip kepadamu keturunannya. Ingat, Dia titip kepada kalian berdua. Kalian tidak usah takut, karena masing-masing anak itu membawa berkatnya sendiri-sendiri. Kalian tidak usah takut bagaimana mendidik mereka. Yang perlu kalian lakukan adalah menyediakan hati dan pikiran untuk Roh Kudus itu memimpin hidup. Maka hikmat sekarang turun atas kalian berdua dalam nama Tuhan Yesus, sehingga keluargamu adalah keluarga yang merupakan cerminan dari kerajaan surga di muka bumi ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka turun atas hidupmu, Hepri dan Utami, engkau yang telah disatukan oleh Tuhan dan diikat dalam ikatan kasih yang menyempurnakan pernikahan kalian hari ini. Maka turun atas kalian segala berkat dan anugerah yang baik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Bapa dan Anak dan juga Roh Kudus akan mengikuti kalian sekalian, mulai dari awal pernikahan kalian ini dan selama kalian melakukan perjalanan pernikahan keluarga rumah tangga kalian sampai maut memisahkan kalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hadapan seluruh sidang jemaat yang ada, ya, ini cincin ini terbuat dari emas dan melingkar tanpa ada sambungannya. Dan ini menjadi sebuah harapan. Emas ini sebagai logam mulia, biarlah kemuliaan Tuhan juga akan nyata dalam hidup keluarga kalian. Sebagaimana dia tidak memiliki sambungan, kami juga punya pengharapan. Dan tentu kalian juga bisa punya pengharapan bahwa pernikahan kalian ini memang tidak akan pernah berakhir, sampai seperti yang firman Tuhan katakan, maut yang akan memisahkan kalian. Silakan, bisa dipasangkan. Agak nyerong ke sana supaya agak miring ke sana supaya bisa ya, tangannya saja, tangannya agak. Sudah? Oke. Baik, hal yang sama tuh buka tangannya yang sebelah kanan. Dan hal yang sama akan dilakukan oleh Utami sebagai istri yang akan memasangkan cincin pernikahan ini. Baik, sudah terpasang dengan baik. Berikan aplaus kepada Tuhan. Iya, sekarang saya memberikan kesempatan untuk saudara Hepri bisa membuka cadar, ya, dari istrinya. Dia akan menemukan apakah ada wow hari ini. Kita akan lihat dan lakukan apa yang sudah kau angan-angankan dari rumahmu. Ayo, silahkan lakukan. Kerjakan sesuai dengan kemauanmu. Silakan. Apakah kamu mau berkata-kata dulu, berpuisi? Silakan. Wow. Kasih habis, Bang. Sampai di situ saja? Oh, lanjutkan, silakan. Nah, jangan ragu-ragu lah. Yang lain belum lihat, ayo silakan. Jangan ragu-ragu. Pegang baik-baik. Perhatikan baik-baik. Saling memandang juga nggak apa-apa. Saling memandang, jangan malu-malu. Suami istri kok malu-malu. Ya. Tahan. Ya. Lagi. Nah, sudah dapat semua untuk yang mengabadikan? Lagi semua. Ada.
Tahan. Lagi. Oke. Ya mau Moroi Babanua Wadah Swagana Kemibu Ba Jihauga Haridal atas dukungan dan doa Moroi Babanua. Ya mau bahasa wadelegei ke Bapak selama has selalu di dunia ono sehingga dilibatkan untuk balik ono ke Nawatu. Dan begitu juga dari Ambon, Oke, kami mengucapkan terima kasih buat keluarga besar baik yang dari Nias maupun di Ambon. Terima kasih sudah memberikan dukungan, doa restu bagi kami. Semoga kami bisa membentuk keluarga yang diberkati Tuhan. Apa yang sudah kami janjikan tadi, kami bisa menjalaninya dengan bimbingan Tuhan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu jemaat semuanya. Semoga bisa mendukung kami, dan ketika nanti kami ada kesalahan, mohon untuk ditegur. Terima kasih. Papa, Mama, terima kasih. Mama, Bapak yang kuat. Anaknya di sini baik-baik saja, sudah dapat suami yang baik dan diberkati Tuhan. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 telah dilaksanakan pemberkatan nikah di Gereja Pentakosta Indonesia Jemaat Narwastu Nabire, Papua atas pasangan mempelai nama Heprianto Buulolo, tempat tanggal lahir Sifauluasi tanggal 16 bulan 7 tahun 1992. Nama ayah Samahatu Buulolo, nama ibu Latimari Laia. Selanjutnya disebut sebagai mempelai laki-laki. Nama Tri Utami, tempat tanggal lahir di Kauai, tanggal 27 bulan 4 tahun 1991. Nama ayah Indwiyadi, nama ibu Sunarti. Selanjutnya disebut sebagai mempelai perempuan. Dalam pelaksanaan pemberkatan nikah dilakukan oleh Pendeta Timotius Joko Sabto PR selaku Gembala Jemaat GPI Jemaat Narwastu Nabire, Papua, dan disaksikan oleh para saksi yang telah ditunjuk oleh keluarga masing-masing dari kedua mempelai serta para jemaat. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati. Di bawahnya nanti akan ada tanda tangan. Nabire 11 Oktober 2020, mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Saksi pertama mohon dipersiapkan atas nama situasi keuripan, dan saksi yang kedua atas nama Kestinov M. Kutubesi. Baik, selanjutnya saya minta kedua mempelai menandatangani berita acara ini. Yang pertama, mempelai laki-laki.
Bapa yang baik, pada akhir ibadah pemberkatan nikah kudus ini, hanya Tuhan yang layak terima hormat pujian. Hanya Tuhan Yesus yang layak terima semua penghormatan. Karena Tuhan Yesus dahsyat, bukan cuma untuk keluarga baru, tapi untuk semua kami yang ada hari ini. Berkat Tuhan melimpah dan kami siap jadi berkat. Bapa, kami tetap minta perlindungan-Mu di masa-masa yang begitu menakutkan ini. Tuhan, negara kami yang sedang diancam oleh kerusuhan, oleh orang-orang anarkis, setan-setan gak suka negara ini maju. Kami minta kedaulatan Tuhan turun dan bertindak untuk negeri kami ini, Tuhan, sehingga yang jahat itu kalah, kebenaran Tuhan nyata. Terima kasih, dari hari ini sampai seterusnya kuasa Tuhan dinyatakan lewat hidup kami, dan kami siap jadi berkat buat yang lain. Itu sebabnya saudara, kembalilah ke tempat masing-masing. Terimalah berkat kasih sayang yang melimpah dari Bapa di surga, anugerah pengampunan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kuasa Roh Kudus untuk membimbing, menuntun kita di dalam seluruh kebenarannya. Maka seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna dalam perlindungan Tuhan, dan hiduplah taat kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Foto di depan.